Pembukaan Mabit Tahfiz Camp kelas program khusus Tahfiz, semester genap tahun ajaran 2024-2025, liputan selengkapnya berikut ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan Al-Qur'an petunjuk bagi kita agar kita bisa memaksimalkan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah dan juga berpulang ya, yang kita dambakan adalah bisa menuju surganya. Allahumma amin. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, di sini kita akan melaksanakan mabit bagi yang kelas 8, mabit ke 3 keempat ya. Iya, keempat bagi yang kelas 1 ke 2. Oke. Dengan mengharap rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan mabit ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ananda Galih Ilma Aji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratayn yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengampu dari kelas PK Tahfidz Ustaz Muhammad Farhan Al-Zuhri beserta tim panitia Mapit yang kami cintai dan insya Allah kami banggakan anakku semuanya, kelas 7A 8A yang masuk dalam kelas program khusus Tahfidz. Mudah-mudahan pada siang hari ini sampai besok kegiatan selesai kita selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, ihsan dan selalu mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kegiatan Mabit ini nanti akan kita mulai dan berakhir pada besok siang. Sudah tahu rambutnya ya? Ya, akan kita ikuti semuanya. Yang jelas kegiatan Mabit itu adalah malam bina iman dan takwa yang setiap satu semester dilaksanakan satu kali. Tujuannya adalah kita untuk bisa dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kualitas ibadah kita semakin meningkat. Sholat, zikir dan membaca Al-Qur'annya. Kemudian dengan kegiatan Mabit ini juga akan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah kita.
Jadi kita sesama Islam ada rasa persaudaraan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Maka nanti kami minta anak semuanya lihat rundown-nya berkaitan dengan jadwal kegiatan mabit. Yang kedua, ikuti semua kegiatan dengan baik, ada tata tertibnya. Ketika halakoh, ikuti halakoh dengan baik, dan insya Allah pada saat ini nanti untuk ujian Ustaz ya, untuk ujian tahfidz anakku semuanya. Kemudian nanti jadwal kalian itu nanti mendengarkan isian rohani diikuti. Kemudian ketika istirahat ya istirahat, tidak usah pelayon sanasi dan sebagainya. Jadi ikuti dengan baik. Kemudian nanti waktunya sholat malam juga sholat malam, pagi senang sarapan, semuanya harus kondisi fit. Karena waktu hanya sehari semalam. Kalau kalian tidak menjaga kualitas tidurnya, maka insya Allah besok tidak akan sehat sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada anak semuanya. Kemudian pada kesempatan ini pula, bahwa tadi yang sudah kami sampaikan, meningkatkan kualitas beribadah kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ukhuwah Islamnya. Ini menjadi satu momentum anak semuanya untuk semua ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin kemarin kami sudah menyampaikan bahwa ketika nanti karena setelah ini kan kalian sudah libur ya, nanti setelah selesai libur kemudian kalian masuk di tahun ajaran baru. Nah, ini menjadi satu kegiatan, dan tolong diingat bahwa nanti ketika kalian pas liburan ya jangan terus kemudian libur, tapi hafalan Al-Qur'annya itu ditingkatkan di rumah, murojaahnya, ziyadahnya ditingkatkan, sehingga nanti ketika kalian masuk di tahun ajaran baru, siap. Yang tadinya mungkin baru juz 30 hafal, maka ketika nanti pas masuk itu sudah punya hafalan berapa surat ataupun berapa ayat dari surat Al-Baqarah, karena hafalan kalian kan dari juz 30 itu yang utama, kemudian juz 1, 2, 3, 4. Karena juz ini juga nanti yang akan kita gunakan ketika 2 tahun sekali ada kegiatan porseni untuk bisa maju di tingkat kabupaten sampai provinsi. Jadi kalau kalian tidak hafal 5 juz ya tidak bisa maju. Tahun ini untuk madrasah kita tidak maju karena tidak ada yang hafal 5 juz. Maka untuk bisa menghafal itu begitu caranya. Jadi tidak hanya ketika kalian menghafal itu sebatas besok ada pelajaran tahfidz Ustaz Farhan, saya hafalnya besok. Enggak. Menghafalkannya itu dari rumah. Karena kalian tidak berada di asrama. Beda kalau di asrama. Karena suatu saat harus punya boarding, punya asrama. Mungkin kalian sudah lulus. Nah, itu nanti ke depan seperti itu, sehingga target 5 juz itu bisa tercapai. Nah, dan nanti jangan kalah dengan yang kelas bakat minat, yang bukan di PK tahfidz, karena di PK tahfidz selain kalian nanti ada harus menghafalkan 2 juz sampai lulus madrasah sanawiyah, maka jangan kalah. Karena di tahfidz adalah program khusus, maka harus bisa dikatakan punya keterkhususan dan punya hal-hal yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada satu ayat yang akan kami sampaikan pada anak semuanya berkaitan dengan kalian untuk menghafalkan Al-Quran nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ay qada ilaika wahyi wa qur rabbi zidni ilma. Di sini pada waktu Rasulullah mendapatkan wahyu itu, beliau tergesa-gesa menghafalkan sebelum selesai. Wahyu itu diberikan pada Rasulullah karena Rasulullah takut nanti hafalannya cepat hilang. Maka kemudian ditegur oleh Allah bahwa ketika menghafalkan jangan tergesa-gesa,
tapi selesailah dulu wahyunya baru kalian hafalkan. Di sini menjadi satu dasar bagi anak-anak bahwa ketika menghafalkan tidak usah tergesa-gesa, pelan tapi pasti. Ada tambahan surat, ada tambahan ayat. Mungkin kalau yang surat dari Al-Baqarah berarti pakai wajah ya Ustaz ya, dari satu halaman ya, satu halaman atau satu wajah. Itu tolong untuk disikapi sebaik mungkin, karena kalau kalian hanya mengandalkan berada di madrasah saja, itu insya Allah 5 juz tidak akan pernah selesai. Ini apa yang kelas 8 sudah juz berapa ini? Yang kelas 8 yang paling banyak berapa juz? 3 juz 30? 31, 29. Ya, jadi nanti untuk 29 jika juz 30, ketika dia tidak punya hafalan juz 29 langsung dilanjutkan di juz 1 saja. Jadi 29-nya bisa ditinggalkan, atau nanti setelah juz 1, 2, 3, 4 selesai baru kemudian juz 29. Gitu. Tapi ketika sudah punya hafalan 29, kalau sudah punya separuh, lanjutkan selesai baru kemudian ke juz 1. Ini karena untuk target kita itu adalah juz 30, juz 1, 2, 3, 4 itu. Dan menghafalkan kalau di surat Al-Baqarah lebih enak sebenarnya, karena ayatnya panjang ya, panjang-panjang itu. Maka di sini juga kami sampaikan ada 3 adab ketika anak semua dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah adab terhadap diri sendiri, yang kedua adab terhadap yang dipelajari, yang ketiga adalah adab terhadap guru. Adab terhadap diri sendiri itu bagaimana? Satu, harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya 5 juz, tapi lebih dari itu lebih baik. Sehingga nanti ketika kalian di madrasah sanawiyah itu mendapatkan 15 juz, sebenarnya madrasah aliyah juga 15 juz, kan gitu enak. Ada satu kakak kelas kalian, Ustaz Lutfi, Ustaz kan kenal nih, karena kakak tingkatnya Ustaz kan juga. Sekarang sudah jadi imam besar di Masjid Raya Seragen karena hafalan Al-Qur'annya. Ketika dulu pas menghafalkan juga susah, sering ngantuk, tidak hafal-hafal kok Indonesia terus kan gitu. Tapi punya tekad. Sekarang ketika sudah menghafalkan Al-Quran, sudah hafal 30 juz, apa yang beliau dapatkan Mas Lutfi? Banyak sekali. Sekarang kalau kemana-mana harus gratis, tanpa dia harus membayar, mengeluarkan uang sendiri. Menjadi pembicara, nginap di hotel gratis. Nah, sekarang sudah berkeluarga. Kalau tidak keliru istrinya Kapolsek sana ya, Seragen, kalau tidak keliru. Dapat kurang besar istilahnya di sana juga. Suaranya bagus, ya. Oh ya bagus. Nah itu. Makanya seperti yang kami sampaikan waktu itu, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan Al-Qur'annya. Itu salah satunya di dunia seperti itu. Dulu tidak terbersit bahwa ketika nanti ke Arab Saudi, ke Mesir dan sebagainya itu bisa, tidak ada. Tapi setelah hafal Al-Quran bisa. Nah, ini. Maka satu tadi adalah niat dengan sungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, sabar. Tidak ada kalian dapat ilmu dengan apa? Tadi saya katakan di awal, tergesa-gesa, harus sabar. Sedikit-sedikit tapi tambah terus, bukan sedikit-sedikit malah mundur. Nah, kemudian dibarengi lagi dengan puasa untuk menahan hawa nafsu, sehingga apa yang kita hafalkan lebih mudah, dan nanti kita juga mudah juga untuk menjaganya, karena harus bersih lahir dan batin. Kemudian yang kedua, adab terhadap ilmu yang dipelajari. Ilmu yang kita pelajari anak-anak semua saat ini adalah apa? Mempelajari untuk menghafalkan Al-Quran. Setelah dihafalkan berarti dipahami artinya, maknanya, kemudian diamalkan.
Nah, di sini ketika kita ada terhadap ilmu yang kita pelajari saja tidak ada, bagaimana ilmu itu akan sampai di kita? Maka harus hati-hati, terutama ketika membawa Al-Quran. Setelah dibaca ya sebisa mungkin Al-Quran jangan ditaruh di bawah, paling tidak di paku. Itu adab. Saya itu kalau melihat Al-Quran ketika habis membaca kok desainnya di lantai tadi rasanya miris, ya rasanya miris. Itu Al-Quran pedoman kita. Bisa mungkin kita pangku atau ditaruh di tempat yang paling tinggi di antara kita. Jangan ketika di rumah umpamanya nih, di rumah kakak kalian baca Al-Quran di bawah dengan bersila. Kalian pas berada di spring bed, dua kan di spring bed, ya kalian harus turun. Jangan sampai kalian berada di atasnya Al-Quran. Itu satu adab ketika apa yang kita pelajari. Yang ketiga adalah adab terhadap guru. Bagaimana kalian menghormati guru. Di sini karena kalian berada di hafalan ya ustadz-ustadzah yang berada di sini. Kalau di pelajaran pagi ya kalian harus menghormati bapak ibu guru. Kalau tanpa penghormatan dari kalian tidak menghormati bapak ibu guru, tidak menghormati ustadz-ustadzah, ya sudah sia-sia, tidak akan sampai ilmunya pada kalian. Ini termasuk adab kalian ketika bahwa dalam mempelajari ilmu itu caranya yang paling baik untuk semua ilmu itu bisa masuk di kita, bisa diresapi di dalam diri kita, baik di perasaan, pikiran, dan hati dan raga. Ya, semuanya karena nanti harus diamalkan kan dengan tingkah laku kita kan, sikap perilaku, lisan kita bagaimana. Tidak ada orang menghafalkan Al-Quran ketika jatuh kok sedih omong nih sikil papak peluru. Nah, itu jadi itu menjadi satu adab kita bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran dan yang lainnya adalah seperti itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan mati ini nanti kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Qur'ani yang selalu senang dengan Al-Quran, selalu pengen dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti ke depan itu Al-Quran yang akan menjadikan kita mendapatkan syafaat Al-Quran selain dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Saya Sian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mabit kali ini selain dari kelas 7A, 8A, kelas BK Tahfidz ada tambahan peserta. Tentu sudah dipertimbangkan dari Bapak Ibu guru yang mengambil kelas tahfidz. Yang pertama tentu hafalannya alhamdulillah sudah 1 juz tambah al-mulk ya, al-mulk ya. Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama kelas 7A. Yang al-mulknya belum selesai diselesaikan karena ya ini bukti ya, meskipun bukan kelas tahfidz, ketika ada niat tadi seperti yang Ibu Kepala Madrasah sampaikan, ada niat ketika di rumah dekat terus dengan Al-Quran, mencoba menghafalkan ya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan ketulusan hati, tetap bisa ya, senantiasa itu bisa dihafalkan ya. Apalagi anak-anak sekalian yang sudah di kelas BK Tahfidz, disyukuri, bukti syukurnya ketika KBM dimaksimalkan hafalannya, waktunya dimaksimalkan waktunya untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan, dan di rumah juga diulang, dan mohon bimbingannya kepada orang tua masing-masing. Kita akhiri untuk sesi yang pertama ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.